Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya akan sharing dengan kalian khususnya teman-teman yang mempunyai usaha all shop, online shop. Yuk di order sis, nah yang gitu. Nah ini ada modus penipuan baru. Saya lihat ini di salah satu forum tempat mbak-mbak jualan, orang-orang yang biasa jualan online. Nah, ini menurut saya modusnya tergolong baru teman-teman, dan pelakunya pun perempuan. Pelaku penipuan ini ya. Ini dari saya lihat di forum tadi itu nama pelapor. Nama korbannya itu Mbak Elin Purwintari. Nah, oke, saya dapat idenya dari situ dan saya ingin sharing ke kalian. Takutnya nanti kita kan nggak tahu ya, yang all shop itu entah adik, keluarga, kakak, bahkan mungkin orang tua kita yang all shop, kita nggak tahu. Nah, jadi buat teman-teman yang biasa melakukan transaksi online, apapun jenis jualannya, jualan makanan atau apa, nah bantu share konten ini. Mungkin bisa sedikit mengurangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita langsung bahas kronologisnya seperti apa. Saya sudah hubungin Mbak Elin Purwintari dan saya udah izin juga buat nge-share ini dan dia ngizinin gitu. Nah oke. Pak, kronologisnya seperti ini teman-teman. Si itu ini saya udah WA-an sama Mbak apa ya tadi, Mbak, ntar kita cek dulu. Kita sebut aja mbaknya korban lah ya, korban sama si korban ini. Nah saya udah WA dan saya udah minta WA-nya. Kita bacakan WA-nya dari awal ya, dikarenakan si mbak korbannya ini ngirimnya random, jadi nggak berurutan. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu si mbak korbannya ini jualan ayam geprek online. Nah oke, teman-teman, saya udah susun kronologisnya sesuai dengan screenshot yang dikirim oleh Mbak Elin tadi. Kita awalnya si penipunya tanya kan, "Kak, ayam gepreknya masih ada?" Mbak Elinnya jawab, "Ada, Dek." Nah terus dia balas, "Bisa antar ke rumah sakit Abdul Manam, pakai vaksin, Dek, jauh soalnya. Berapa ongkirnya?" Kata si penipu, "Ongkirnya 18.000, Dek." Oke. Nah kemudian enggak katanya, "Nggak mau ya, Dek." Terus Mbak Elinnya bilang, "Nggak mau ya, Dek." Nggak mau ya, Dek, jauh, Dek, kalau kakak yang nganter." Oke. Kemudian si penipunya bilang, "Iya, Kak, nanti kalau sudah diambil vaksin suruh hubungin saya dulu ya." Wah, ini si penipunya meyakinkan sekali ya. "Mau ya, Dek, mau berapa box?" kata Mbak Elin. Kemudian si penipunya bilang, "Atas nama Dokter Depi Kartika, saya di unit, Kak." Dia menggunakan nama dokter itu biar lebih meyakinkan lah ya. "Mau berapa?" "Iya, Kak, 6 porsi, Kak. Ayam semua ya, Dek," kata si Mbak Elinnya. "Iya, Kak," katanya. 6 porsi itu bener-bener banyak, itu berarti 6 orang. Kemudian oke, saya goreng dulu ya, berarti Mbak Epi ini mau diproses gitu. "Nggih," katanya. "Matur suwun ya, Dek. Kalau sudah diambil vaksin suruh saya belum berangkat. Kalau sudah diambil vaksin suruh saya sebelum berangkat ke sini." Oh, maksudnya suruh hubungi saya belum berangkat ke sini. Ini penipu, nulis aja nggak bener ini. Kemudian lanjut, "Siap, Dek, ditunggu." "Oke, Dek." Oke. Kemudian sepertinya 13.17. Kemudian setengah jam kemudian 13.35 dia WA. Iya, Kak, maaf ya, Kak, sekalian minta tolong, bisa kan, Kak? Sekalian kalau dekat konter bisa titip isikan pulsa. Bisa kan, Kak? Nanti saya kasih tambahan ongkirnya ya, Kak. Maaf sudah merepotkan. Nah
mau pulsa berapa dek? Kata si Mbak Elin. Oke, sepertinya Mbak Elin di sini benar-benar nggak nyangka kalau ditipu, karena si cewek penipu brengsek ini udah ngaku-ngaku sebagai dokter. Jadi yang nggak enak dong ya kan. Kita pun sebagai Mbak Elin sebagai pelanggan ya, kalau ada dokter gitu, apalagi dia nggak mungkin nipu, rasanya kan nggak mungkin seorang dokter mau nipu ya. Intinya nggak percaya aja lah. Ini sepertinya Mbak Elin ini benar-benar percaya dengan si cewek brengsek ini. Kemudian mau berapa dek? Tanpa ragu ya sepertinya Mbak Elin. Ya soalnya nggak ragu nih, dari 13 si cewek brengsek itu ngirimnya 13.35, kemudian Mbak Elin balasnya 13.36, berarti nggak mikir panjang. Mau 100 kak buat perpanjang paket bulanan kak. Buat perpanjang paket bulanan. Waduh, seharusnya di sini si Mbak Elin udah curiga, masa sekelas dokter buat perpanjangan paket bulanan. Ini dokter loh, dokter buat perpanjangan paket bulanan. Ini, aduh, ini oke. Si Mbak Elinnya mungkin nggak nyangka, nggak kepikiran. Seharusnya kan dokter, pasti di rumah sakit ada fasilitas wifi dong, ya kan? Kemudian masa dokter? Ini sepertinya si penipu ini kalau saya telah ini masih kecil banget ini. Nomornya mana dek? Manggilnya juga dek. Agak aneh sih, manggilnya dek, jelas-jelas itu dokter. Oke, nggak apa-apa lah, kita lupakan. Kita kan punya cara masing-masing ya untuk menyikapi sebuah masalah. Pulsa biasa kak, nomor WA ini kak. Oke, nomor WA yang ini saya kasih tahu ya ke kalian nomornya. 0813 31 08 13 31 62 59 14. Ini cewek, kalian teleponin aja terus. Udah kemudian oke dek, udah diisi ya. Totalnya berapa semua kak? Wah, ini cewek brengsek ini meyakinkan ya. 120 ditambah 60 tambah 18. Sudah diisikan ya kak? Udah dek, cek aja. Oke. Iya, ini dari Ayu sama dari Pipi, sekalian titip isikan pulsa bisa kan? Waduh, ngelunjak cuy. Iya, ini dokter Ayu sama dokter Pipi sekalian minta diisikan. Bajingan bangsat. Emosi. Oh, itu kurang tadi. Kemudian udah cek aja. Oke. Bisa kan kak? Kalau bisa nomornya saya kirimin kak. Bisa kan kak? Panggilan tak terjawab. Oke. Dia sedikit maksa, kemudian dia telepon lewat WA. Kak, seolah-olah ngemis gitu. Seharusnya si Mbak Elin ini sadar dong, masa sekelas dokter ngemisnya kak. Pulsa berapa lagi deh? Ini udah mulai kesel nih Mbak Elinnya. Masih bisa kan? Ini uangnya mau dikasih saya soalnya. Oke. Dia coba meyakinkan Mbak Elin. Takutnya orang Maxim nanti nggak ada uang nalanginya dek kalau banyak-banyak. Oke, ini Mbak Elin ini berusaha tetap santuy dan menjaga silaturahmi antara pembeli dan penjual. Oke, bagus. Iya, si klien ini minta tolong kak bisa kan? Kemudian dia itu, ya berapa dek? 100. Kemudian dia mulai kesal ini, isi berapa dek? 100-an kak. Oke, dia minta 100. Kemudian lanjut lagi. Kalau sekalian uangnya ini saya ambil kak. Kemudian dia minta tolong gitu kak. Oke, mulai maksa ya. Waduh, saldo kakak nggak ada dek, tadi pakai banking isinya kak. Waduh, oke. Ini dia udah mulai santai, udah mulai kesal nih Mbak Elinnya. Waduh, saldo nggak ada. Berapa adanya kak? Habis dek, cuma 100.000 tadi. Tolong, saya nggak enak sama dokter. Waduh, si brengsek ini ngaku-ngaku dokter ini. Sudah kak, udah pesen Maxim ini dek, lagi nunggu. Oke, dia udah Mbak Elinnya udah ngalihin perhatian ya. Berapa adanya kak? Habis dek, cuma 100 tadi, tolong kak. Kemudian sudah kak, udah pesen Maximnya dek, lagi nunggu. Dek, itu orang Maxim telepon, ping. Nah oke, nggak diangkat. Nah oke. Itu udah selesai
udah selesai chattingannya, dan di situ kita bisa nilai kalau obrolannya udah selesai. Nah, jadi itu modus yang menurut saya tergolong modus baru lah. Karena di sini kalau misalkan kita gini teman-teman, kalau saya pribadi seorang dokter, ya ini mungkin bisa juga jadi pelajaran buat kalian. Dia kalau dia ngaku seorang polisi atau dokter, itu nggak mungkin dia minta pulsa. Ini saya tahu, saya belum pernah baca chatnya sama sekali ya. Itu tadi memang pure cara pikir saya di situ kan. Jadi kalau misalkan melakukan transaksi seperti itu, kalau kita udah melenceng dari koridor yang udah di itu, ya kalau bisa nggak usah gitu. Nah, sayangnya di sini pihak Telkomsel itu nggak bisa, bukan nggak bisa ding, mungkin nggak ada nggak bisa caranya. Saya juga tadi barusan telepon nanya sama teman saya di Polda Metro Jaya, saya WA ya, itu alat untuk mendeteksi alamat itu ada nggak. Nah, dia bilang itu ada alatnya. Oke, udah sebatas itu. Nah, jadi cobalah misalkan ya, kita bisa melacak nama dan nomor telepon, nama seseorang itu melalui nomor telepon, itu pasti gampang banget ya. Mungkin penipuan akan sedikit berkurang di Indonesia khususnya. Terus lagi ya, mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman yang all shop gitu ya. Kalau misalkan ada yang aneh-aneh itu nggak usah diladenin, pastikan dulu, atau mungkin bisa dibayar dulu baru di barangnya dipesen gitu. Tapi susah juga ya men ya. Soalnya 2020 ini orang banyak praktis, dan itu menurut saya rentan sekali yang namanya penipuan. Apalagi yang sering banget lah saya lihat tuh mbak-mbak yang all shop gitu kan, pesen barang kemudian nggak diambil oleh pembelinya gitu, kemudian diviralin di suatu forum. Ini bagus menurut saya, bagus. Tapi perhatikan juga kalau misalkan kalian mau melayani orang gitu melalui Facebook atau apa, itu ceklah tanggal berdiri Facebooknya kapan, tanggal Facebooknya dibuat kapan, dan cek juga ada yang mention nggak, ada yang nandain nggak, kemudian ada dia posting foto nggak. Atau kalau misalkan mau posting foto, kita perhatikan dulu fotonya banyak nggak gitu. Soalnya kalau penipu itu biasanya dia ngambil akun orang buat dijadikan akun buat nipu gitu. Karena dia mau itu juga kita kan bisa cek itu fotonya, dari fotonya kelihatan itu apakah fotonya reupload itu, misalkan ngambil foto orang lain kemudian dimasukin ke Facebook itu gitu kan, itu bisa dicek teman-teman, dari kualitas foto, kemudian dari blur fotonya kelihatan dia ngambil dari mana, fotonya itu kelihatan. Nah, jadi ya hati-hatilah buat yang jualan online gitu. Mungkin kalau misalkan kalian ada penipuan unik itu bisa kabarin saya ya di IG atau di Facebook. Nih ada Facebook saya, ada Instagram saya, bisa inbox di situ atau mungkin tandain saya di setiap ada masalahnya, nggak apa-apa kok. Kita sharing ya, kita harus bermanfaat buat orang lain meskipun kita nggak bisa menjadi seorang pahlawan tapi setidaknya kita bisa sharing dengan cara masing-masing ya. Seperti ini cara saya buat membantu kalian mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya udah, mungkin cuma itu. Jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.